kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-16 dari 60 topik. Tindakan hukum dan sosial, bagian keempat. Sambungan topik 15, menurut Eugene Ehrlich, yang meninggal pada tahun 1923. Karya utamanya Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen, 1902, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 1919. 1. Dianggap sebagai pembentuk atau pelopor ilmu hukum sosiologi, Sociological Jurisprudence. 2. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan lebih memahami hukum dalam konteks sosial. 3. Meneliti latar belakang aturan formal yang dianggap sebagai hukum. 4. Aturan tersebut merupakan norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan disebut sebagai hukum yang hidup atau living law, yaitu hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai lawan dari hukum yang diterapkan negara. 5. Hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. 6. Membedakan hukum positif dengan hukum yang hidup atau suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial. 7. Hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau apa yang disebut antropolog sebagai pola kebudayaan, culture pattern. 8. Pusat perkembangan hukum bukan pada badan legislatif, keputusan yudikatif ataupun ilmu hukum, tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri. 9. Hukum tunduk pada kekuatan sosial. Hukum tidak mungkin efektif, oleh karena keterlibatan dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial pada hukum, bukan penerapannya secara resmi oleh negara. 10. Tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan atau norma sosial yang tercantum dalam sistem hukum. 11. Sebagian kecil segi kehidupan sosial yang diadili oleh pejabat-pejabat resmi yang berfungsi menyelesaikan perkara, atau perselisihan. 12. Mereka yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. 13. Diletakkannya peraturan-peraturan untuk mencapai keputusan-keputusannya jika terjadi sengketa di atas tata tertib masyarakat yang damai dan spontan. Peraturan-peraturan untuk mengambil keputusan-keputusan menyimpulkan adanya sengketa antara kelompok atau kompetensinya. Agar peraturan ini secara jelas dapat terbebas dari tata tertib masyarakat yang damai dan spontan, maka haruslah terjadi perbedaan antara individu dan kelompok dan haruslah berbagai kelompok yang sama nilainya. 14. Bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dan sementara waktu dan berkat sistematisasi hayati tidak mampu memahami apapun, kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya. Di sini Ehrlich ingin membuktikan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendenkan semua skema, dalil hukum bersifat abstrak. 15. Menurut Ehrlich, ada suatu hukum yang menguasai masyarakat sebagai suatu tata tertib perdamaian. Dan hukum ini, yang digunakan sebagai dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih objektif daripada peraturan manapun juga, hukum ini merupakan tata tertib hukum langsung dari masyarakat. Jadi menurut Ehrlich, perkembangan suatu hukum tidak harus dicari dalam undang-undang, jurisprudensi ataupun dalam doktrin, lebih umum lagi dalam sistem peraturan-peraturan yang manapun juga bisa dicari dalam masyarakat itu sendiri. 16. Menurut Ehrlich, apa yang bersifat kelembagaan dalam hukum atau spontan adalah berasal dari masyarakat yang berlawanan dengan negara dan memiliki ciri-ciri integral law yang menguasai perserikatan-perserikatan. Hukum kontrak, hukum kekayaan, dan hukum penguasaan sepihak hanyalah bentuk-bentuk samaran dari hukum masyarakat serta tertib masyarakat, sedangkan tata tertib objektif dan spontanitas hukum dari individual tidak ada. Menurut Emile Durkheim, paradigma fakta sosial terpaut kepada hubungan antara struktur sosial, pranata sosial dan hubungan antara individu dengan struktur sosial serta antar hubungan antara individu dengan pranata sosial. Fakta sosial ditujukan sebagai sesuatu yang berbeda dengan dunia ide yang bersifat spekulatif dalam memahami gejala yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penyusunan data di luar dunia ide yang hanya ada di dalam pikiran manusia. Fakta sosial terdiri dari dua jenis, yaitu bentuk materi tempat diobservasi dan bentuk non-materi, yaitu kenyataan yang bersifat interseptif yang hanya muncul dalam kesadaran manusia. Norma terurut dalam suatu kebudayaan. Teori-teori sosiologi berbeda terminologi dalam mengonseptualisasikan antar hubungan pranata sosial, struktur sosial dan individu. Perbedaan tersebut terlihat dalam bahasan teori fungsionalisme, teori konflik, teori sosiologi makro.
Paradigma fakta sosial ini diambil dari kedua karya Durkheim yang meletakkan landasan paradigma fakta sosial melalui karyanya The Rise of Sociological Method dan Suicide. Durkheim melihat sosiologi yang baru lahir dalam upaya untuk memperoleh kedudukan sebagai cabang ilmu sosial yang berdiri sendiri, tengah berada dalam ancaman bahaya kekuatan dua cabang ilmu yang berdiri kokoh yakni filsafat dan psikologi. Durkheim melihat filsafat sebagai ancaman dari dalam lewat dua orang tokoh sosiologi yang dominan saat itu yakni Comte dan Spencer. Keduanya mempunyai pandangan yang bersifat filosofis dari bersifat sosiologis. Karena itu, Durkheim mencoba menguji teori-teori yang dihasilkan dari belakang meja atau yang berdasarkan hasil pemikiran spekulatif itu dengan data konkret berdasarkan hasil penelitian empiris. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide dan yang menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Durkheim tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni, spekulatif, dan untuk memahaminya diperlukan penyusunan data real di luar pemikiran manusia. Arti pernyataan Durkheim ini terletak pada usahanya menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari introspeksi. Fakta sosial harus diteliti di dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya. Secara garis besarnya fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial, social institution, dan pranata sosial, social institution. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah, dan sebagainya. Durkheim dalam karya selanjutnya menyamakan fakta sosial dan pranata sosial. Ada 4 uraian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial yakni teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem dan teori sosiologi makro. Fungsionalisme strukturalisme awal memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan terhadap yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap aspek yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan ada. Penganut teori ini cenderung melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang sistem-sistem yang lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatian pada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keadaan keseimbangan. Sejarah strukturalisme. Fungsionalisme struktural merupakan salah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Sejalan dengan hal itu, Kingley Davis menyatakan bahwa fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi. Alvin Goldware secara tersirat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi barat melalui analisis kritis terhadap fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Meski hegemoninya tidak diragukan dalam 2 dekade sesudah Perang Dunia II, fungsionalisme struktural sebagai teori sosiologi telah merosot arti pentingnya. Bahkan Wilbert Moore yang sangat memahami teori ini menjadi sesuatu yang memalukan dalam perkembangan teori sosiologi masa kini. Turner dan Mariansky menyatakan bahwa fungsionalisme sebagai sebuah teori yang bersifat menjelaskan, dianggap sudah mati dan upaya untuk menggunakan fungsionalisme sebagai penjelasan teoritis harus ditinggalkan dan mencari perspektif kritis lain yang lebih memberi harapan. Demerot dan Peterson berpandangan lebih positif, menyatakan bahwa fungsionalisme struktural belum mati. Tetapi mereka menambahkan bahwa teori ini mungkin dapat dikembangkan menjadi teori lain sebagaimana teori ini mungkin dapat dikembangkan dari pemikiran organisme lebih awal. Kelahiran neofungsionalisme rupanya lebih mendukung pendapat Demerot dan Peterson dibandingkan pandangan Turner dan Mariansky yang lebih negatif. Dalam fungsionalisme struktural, istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan meski keduanya biasanya dihubungkan. Dalam mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya, akibatnya terhadap struktur lain. Dalam meneliti fungsi dari berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu. Meski fungsionalisme struktural mempunyai bentuk dan fungsionalisme kemasyarakatan adalah pendekatan dominan yang digunakan di kalangan fungsionalis struktural.
Sasaran perhatian utama fungsionalisme kemasyarakatan adalah struktur sosial dan institusi masyarakat berskala luas, antar hubungannya, dan pengaruhnya terhadap aktor. Fungsionalisme struktural merupakan teori konsensus, yang dipelopori Herbert Spencer, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, Radcliffe Brown, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Teori konsensus memandang masyarakat sebagai suatu struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, yang dipelihara oleh suatu mekanisme keseimbangan, equilibrium mechanism. Teori fungsionalisme struktural melakukan analisis dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem, dari interaksi antar manusia dan berbagai institusinya, dan segala sesuatunya disepakati secara konsensus, termasuk dalam hal nilai dan norma. Teori fungsionalisme menekankan pada harmoni, konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. 1. Masyarakat dan individu tidak merupakan dua wilayah yang terpisah dan berlainan. Seperti dalam bukunya Le Dualisme de la Nature Humanisme et ses Conditions Sociales. 2. Menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas, yang dijumpai dalam masyarakat hukum yang dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersangsi. Berat ringannya sanksi tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan dalam masyarakat. 3. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiringi dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. 4. Hukum muncul sebagai suatu institusi yang spesialistis sebagai bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial. 5. Kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kaidah hukum yaitu A. Kaidah represif hukum pidana adalah kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang anggota masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. B. Kaidah restitutif adalah kaidah yang tidak mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggar. Tujuan utama kaidah ini adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula. Pemulihan keadaan, sebelum terjadinya keguncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara dan hukum administrasi. 6. Sosiologi akan menjadi ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Fakta sosial harus diterangkan dengan fakta sosial yang lain dan bukan dengan fakta psikologi atau hukum alam. 7. Kehidupan sosial dapat bertahan terus karena masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri dan hukum itulah salah satu sarana pengorganisasian. Karena adanya hukum maka masyarakat dapat stabil dan berkesinambungan. 8. Hukum sebagai dependen variabel suatu unsur yang tergantung pada suatu struktur sosial tetapi hukum juga dapat dilihat sebagai alat untuk mempertahankan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. 9. Pembaharuan suatu bidang hukum harus dilihat sesuai dengan arah bentuk masyarakat tertentu yang diinginkan. 10. Hukum merupakan ukuran bagi adanya tipe-tipe solidaritas tertentu dalam masyarakat. Solidaritas dibagi, A. Solidaritas mekanis yaitu masyarakat yang relatif bersahaja dan homogen. Terdapat hukum represif hukum pidana, penghukuman untuk melindungi dan mempertahankan kaidah-kaidah sosial. B. Solidaritas organis yaitu masyarakat yang heterogen ditandai dengan pembagian kerja yang rumit. Masyarakat modern, spesialisasi, pemikiran komparasi, restitutif, penghukuman untuk proses rehabilitasi. 11. Apa saja yang dapat dilakukan tergantung social order. Jadi, kebebasan itu tidak ada dalam individu, tetapi kebebasan itu berada dalam kerangka masyarakat. Dalam pembagian kerja sosial, pengaturan hukum langsung berubah-ubah bersamaan dengan jumlah dan kepadatan penduduk akan memengaruhi perkembangan masyarakat tersebut. Itulah materi topik ke-16 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.